dalam nama Yesus. Tuhan, segala kuasa segala perjanjian dalam hidup apapun yang berkuasa mengganggu ibadah pelayanan kami dalam nama Yesus kami mengatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana Pak Sek? Buat tanah dia. Mau pertobatan mesti buat tanah. Let's go. Tuhan sediakan ya, Tuhan sediakan ya. Sediakan. Asik nih. Bisa main-main. Jadi hati terus terpaut dengan Tuhan. Dan apa yang kalian katakan itu terjadi dalam. Jadi kalau kalian merebut jiwa-jiwa itu terjadi. Kalian berkati untuk jiwa-jiwa ini betul-betul disadari. Batu putih. Haleluya. Saya percaya orang-orang Batu Putih adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa yang kami gereja
jawaban. Amin. Untuk itu torang akan beribadah bersama. Siapkan hati torang semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami ada di Kelurahan Batu Putih. Semuanya karena seizin Tuhan. Untuk itu kami berdiri Tuhan di atas dasar firman-Mu bahwa doa orang benar besar kuasa. Untuk itu sebelum kami beribadah kepada Engkau, terlebih dahulu kami mau berdamai dengan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan dapati ada hal yang salah dalam setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kami mohon ampuni kami Bapa. Tahirkan hati kami. Kami ada di tempat ini, kami hanya meninggikan Kau Yesus. Batu Putih lawan Tuhan. Batu Putih Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan kami ada di tempat ini. Ini bukan kuat hebat kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiranmu. Tuhan akan menjamah Anda. Tuhan akan melawat Anda. Kalau kami mencari damai, hanya kami dapat di dalam Engkau ya Roh. Thank you God. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kalau kami cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun. Bersama Dia hatiku tenang, penuh tantang, satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami imani Bapa bersama Dia hatiku. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Demikian jiwa kami Bapa. Seperti rusa itu, hatiku menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku serah. Kalau Tuhan rasa hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Roh Kudus, Kau berarti bagiku.
Yesus, terima syukur kami. Segala puji syukur hanya bagi Amin. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak.
Firman Tuhan berkata, kalau ngananya nak mau mengampuni, Bapa di surga yang akan mengampuni. Kita datang di setiap rumah orang-orang yang pernah menyakiti saya. Kita minta maaf pada orang sekalipun, orang pesalah. Tetapi puji Tuhan, dari itu saudara kasih dalam Tuhan, kita dipulihkan pelan demi pelan. Dipulihkan. Kalau ada yang memakai opo-opo, ada yang masih menyimpan kuasa-kuasa kegelapan, mulai hari ini kau stop, berhenti, keluar dan bertobat. Haleluya. Karena kedatangan Tuhan sudah mulai dekat. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan. Amin Tuhan. Sangat berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Jangan pernah berubah, haleluya, sampai selama-lamanya. Kami akan mau tetap percaya padamu Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati Tuhan. Ku yakin Tuhan menghidupi. Tuhan selalu Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk berjumpa dengan masyarakat Kelurahan Batu Putih. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah izinkan kami melihat kedahsyatan kuasa-Mu. Terima kasih untuk alam yang Engkau beri bagi kami cerah, untuk kami bisa beribadah memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa buat kuasa kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami bisa bersorak-sorai meninggikan nama-Mu malam ini. Kami bersyukur kami mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Maka sempurnakanlah sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Salam semuanya. Damai di hati. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Teman-teman kami sudah memperkenalkan ya siapa kami, saudara-saudara ya, kami ada di tempat ini dengan satu kerinduan, hanya rindu menceritakan betapa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Kami tidak sementara menceritakan ya hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Kami ada di sini karena kami memberitakan betapa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Malam hari ini saudara-saudara, saya rindu yang membawa Alkitab, ya Alkipon,
yang bisa yang mendengar, saudara dengar. Saya baca satu kisah tentang perbuatan ajaibnya Tuhan Yesus dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-9. Matius 12 ayat 9. Pada hari Sabat, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini kalau kita kembali merunut saudara-saudara kisah ini, kalau kita sedikit mendramatisir kisah ini, maka kita akan temukan di ayat yang ke-9 berkata, setelah pergi dari sana, sebelum Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, di sana saudara-saudara Yesus ada di jalan-jalan, Yesus ada di kebun, Yesus ada di jalan. Saudara-saudara, ya sedikit berapologetika, sedikit kami harus menyampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa harus beribadah di jalan, mengapa harus memberitakan firman Tuhan di jalan. Ketika kami ya beribadah ya sama seperti malam ini di Makawide, kami pun menyampaikan hal yang sama, bahwa Yesus pun menjangkau begitu banyak orang ada di jalan-jalan. Justru begitu banyak mujizat yang dia kerjakan di jalan-jalan. Kami mengikuti guru kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Maka malam hari ini kami pun rindu melihat terjadi pemulihan, karena Yesus berjanji bahwa ketika kami percaya sungguh kepadanya, apa yang pernah dia lakukan, kami akan melakukan hal yang sporadis. Allah tidak bekerja asal-asalan. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Dia selalu bekerja teratur. Dia selalu melakukan segala sesuatu sangat terencana. Dan malam ini Tuhan mau memberkati Batu Putih. Saudara bisa katakan amin, haleluya. Malam ini Tuhan melewat saudara, lewat kuasanya yang ajaib yang pernah dia lakukan. Dan saudara-saudara, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Rupanya di ayat yang ke-10 dikatakan, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Saudara-saudara, dalam terjemahan lain dikatakan tangan kanan. Ya, tangan kanan itu adalah tangan yang kuat. Biasanya orang dominan kalau memakai tangan atau kaki, ya bagian kanan. Saudara-saudara, yang tentunya jika seseorang ya tangan kanannya mati sebelah, aktivitasnya pasti sangat terbatas, tidak akan maksimal melakukan sesuatu. Seorang yang sebelah tangan kanannya, saudara-saudara, mengalami kelumpuhan adalah seorang yang bisa merasa rendah diri, merasa tidak berharga, merasa tidak bernilai. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Ada pertanyaan dari ahli Taurat, ada pertanyaan dari orang-orang Farisi. Mereka bertanya, saudara, pertanyaan mereka bukan dengan maksud yang baik. Dengar saudara-saudara, malam ini ada kalanya orang ya bertanya, pura-pura bertanya. Ya saudara-saudara, ada orang bertanya sebenarnya maksudnya bertanya, dia punya niat yang tidak baik. Saudara-saudara, mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Seperti ahli Taurat, orang Farisi ini. Orang kalau duduk-duduk di deko-deko cuma mau tunggu orang mau lewat, orang mau kepo akang, saudara-saudara ya.
Dora akan lihat kalau orang itu dengan motor baru, pasti dia akan bilang, oh sedikit dealer semua tarik DP motor itu dia. Ya saudara-saudara, kalau orang yang motor baru paling dulu bilang, ya nyana mau habis lunas itu dia, pasti semua dapat tarik saudara-saudara. Banyak orang yang hidup kepo dengan orang lain. Ini kerjanya ahli Taurat, orang Farisi. Mereka bertanya bukan dengan maksud yang baik, tapi mereka suka punya niat yang jahat dalam hati. Mereka dengan jubah yang baik, mereka dengan pakaian yang kelihatan harus dihormati, tapi di balik pakaian itu ternyata mereka menyimpan hati yang busuk, hati yang jahat. Yang sahabat teman kami saksikan tadi, jika engkau membenci satu dengan yang lain, siapapun engkau adalah pembunuh. Jika ada kebencian dari gereja satu ke gereja yang lain, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka pun kepo dengan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, tapi punya hati yang jahat. Bahasa Yunani bilang, ya naung darai saudara-saudara. Saya kurang tahu kalau di sini ada orang Yunani saudara, ya naung darai saudara-saudara, ya hati jahat saudara-saudara. Dan ini yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi. Dan saudara-saudara yang kekasih, saya rindu sama-sama kita akan lihat betapa sulitnya jika sebelah tangan itu tidak berfungsi dengan baik. Kata lain dari normal yaitu abnormal. Lawan dari normal abnormal. Saya tidak berbicara tentang tangan secara fisik. Malam hari ini saya mau berbicara tentang pasangan. Tangan itu diciptakan kanan dan kiri berpasang-pasang. Berapa banyak kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ternyata pasangannya abnormal, tidak berfungsi dengan baik. Kalau dia kepala keluarga, dia bukan kepala keluarga yang normal. Kalau dia ibu rumah tangga, dia ibu rumah tangga yang abnormal. Banyak pasangan-pasangan sama seperti tangan yang lumpuh sebelah ini, itu tidak berfungsi dengan baik. Saya rindu membawa kita untuk lihat salah satu contoh, ya, tangan yang tidak normal, dalam artian pasangan yang abnormal itu. Saya membawa saudara untuk lihat satu kisah dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 23. Melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang begitu bijaksana, tapi sayang punya seorang suami yang justru bebal, punya suami yang justru cuma suka pesta pora, punya suami yang justru tidak tahu berterima kasih. Ada kisah saudara-saudara, ya mungkin hampir mirip saudara-saudara. Seorang anak pulang dari sekolah. Ketika dia pulang dari sekolah, dia menangis. Dia datang pada DP Papa. Kok saudara-saudara, DP Papa tanya, siapa ngana menangis? Oke, ya. Dia bilang, Pak, kita nyana mau menangis bagaimana? Kenapa? Dorang bilang kata mama sama dengan bidadari. Ya saudara-saudara, dengan Papa bilang, siapa ngana senang? Dorang bilang begitu. Ya, bukan cuma itu gua, Bapak. Apa yang dorang bilang? Dorang bilang Papa sama dengan songkok Baba deh, saudara-saudara. Ya, Papa kata jahat sekali, saudara-saudara. Ya, saudara dengar baik. Ya, ada begitu banyak pasangan-pasangan hidup yang tidak seimbang. Ada begitu banyak pasangan hidup yang mati sebelah tangannya. Istrinya begitu bijaksana, istrinya takut akan Tuhan, tapi suaminya bebal. Saudara tahu, ya, Nabal, ya, bebal orangnya. Dalam terjemahan lain, ya, dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Masa bisa dia tidak berguna? Bukankah dia punya perusahaan? Bukankah dia kaya? Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia suami yang tidak berguna. Orang, dia bisa punya kekayaan, tetapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, ya, bahasa Siau bilang takwa gunane hidup seperti itu, saudara-saudara. Ya, hidup ini harus diisi dengan takut akan Tuhan. Amen. Hidup ini harus diisi dengan bersyukur kepada Tuhan.
mau berterima kasih kepada Tuhan, maka di pemandangan mata Tuhan kita adalah orang yang berguna. Ada pasangan-pasangan hidup yang mati sebelah tangan kanannya. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia punya suami yang tidak bertobat. Malam ini, kalau engkau suami, ya suami untuk maksimal sebagai suami, jadilah suami yang maksimal, suami yang berguna, suami yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, bukan suami yang bebal. Sudah diperingatkan istri berulang kali, Pak, ke gereja, Pak, boleh Jo sifat seperti itu, Pak, berhenti Jo. Tapi dia menganggap ya hanya angin lalu nasihat istrinya. Malam hari ini kami mau memberitakan sukacita ini, bahwa ya jangan sampai malam hari ini ada keluarga-keluarga orang percaya yang tangan kanannya, tangan sebelahnya itu sementara lumpuh, saudara-saudara, yang sebenarnya akan ada berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi ada pasangan hidup, dalam hal ini yang pertama suami seperti Nabal, yang pada akhirnya dia binasa karena kebebalannya. Sudah diperingatkan berulang kali, tapi dia tidak mau dengar nasihat istrinya. Malam hari ini, saudara-saudara, ini poin yang pertama. Ya, saudara-saudara, tangan yang lumpuh sebelah itu sehubungan dengan suami yang tidak maksimal. Yang kedua, contoh yang kedua, mari kita lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 20 sampai ayat 23. 2 Samuel pasal 7 ayat 20 dan 23. Bantu. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat namanya baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Haleluya. Saudara-saudara, ini kisah tentang Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Abigail dan Nabal. Justru yang dialami oleh Daud, dia mempunyai seorang istri namanya Mikal yang tidak takut akan Tuhan. Ketika Daud membawa tabut Tuhan dan menari-nari, saudara-saudara, Mikal justru menghinakan Daud yang sementara menari bagi Tuhan. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Abigail. Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini, kalaupun ada justru suami-suami yang takut akan Tuhan, tetapi memiliki istri yang tidak bijaksana seperti Mikal. Mikal pada akhirnya dia mandul, saudara-saudara. Dia tidak punya anak. Sekali lagi, ketika kita meremehkan Tuhan sebagai pasangan hidup, saudara-saudara, maka tidak akan produktif hidup ini. Malam hari ini saya mau berkata kepada saudara, mari datang kepada Tuhan. Malam ini caranya untuk bisa pulih tangan sebelah yang sementara lumpuh. Ketika mereka bertanya bagaimana cara, Tuhan Yesus berkata, bawa kepada dan serahkan, yang kasih, beri kepada Tuhan Yesus tangan yang lumpuh itu. Maka yang terjadi, tangan yang lumpuh itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, manusia lebih berharga dari domba. Saudara dan saya berharga. Malam hari ini, kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian kami, mereka hidup dulunya sampah, mereka dulu tidak berarti. Kalau saudara mau runut satu persatu yang datang di tempat ini, semua mereka punya latar belakang masa lalu yang sangat bobrok, saudara-saudara. Mereka merasa tidak berharga, mereka merasa tidak berarti, tapi Tuhan Yesus memulihkan mereka. Amen. Malam ini, kalau saudara pun ada di posisi seperti itu, saudara merasa tidak berarti lagi hidupku, tidak berharga ada di belakang ini, mereka melewati masa-masa itu dan mereka bilang semua tak kuat gunanya, saudara. Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Semua hanya melelahkan, hanya datang pada Yesus, bertobat, maka Yesus memulihkan. Walaupun saudara suami yang takut Tuhan, tapi punya istri
yang tidak bijaksana. Saudara-saudara, istri cuma tahu bijak situ, tidak pernah bijaksana. Duduk cuma kepo dengan hidup orang, saudara-saudara. Ini boleh orang lihat senang, saudara-saudara. Yang bahasa gaul bilang, senang melihat orang susah dan susah lihat orang senang, saudara-saudara. Kalau keluar arti salah-salah, kalah dia, saudara-saudara, ya. Tetapi sebenarnya talimburan di dapur, saudara-saudara. Ada suami cuma jasa sapu-sapu dada, aduh kasihan pendeta. Tapi main tua tu dia, Tuhan. Dia memang begitu. Kita sudah tahu mau bilang bagaimana. Istri-istri yang belum bertobat, bertobat malam hari ini. Haleluya. Jangan menjadi tangan yang lumpuh bagi suamimu, tidak berguna, saudara. Tapi jadilah pribadi yang berguna. Mulai malam ini saudara mulai berkata, Tuhan, keluargaku, aku ingin maksimal. Aku ingin normal keluargaku. Kalau suamiku belum bertobat, aku ingin dia bertobat. Kalau istriku belum bertobat, aku ingin istriku bertobat mulai malam ini. Dengar baik, hanya Yesus yang bisa mengubah. Semua kami yang ada di sini, bukan karena khotbah pendeta yang hebat, bukan karena perkataan manusia yang hebat, bukan. Yang mengubahkan kami semua itu cuma Yesus yang mengubahkan. Karena itu saudara-saudara, malam ini asal saudara ulurkan tangan kehidupanmu pada Tuhan, Yesus yang akan mengubahkan hidup saudara. Kalau saudara berkata sudah lelah, kami banyak kali bercakap-cakap dengan teman-teman yang ex-napi. Orang selalu bilang begini, pendeta, waktu orang bikin kejahatan, orang jaga rasa lelah, ya lelah, suka mau jadi orang baik. Memang setengah mati untuk ukuran manusia. Tapi mereka berkata, cuma Yesus berkemurahan bisa mengubahkan kami. Keluarga-keluarga yang porak-poranda malam ini, seperti teman kami saksikan tadi, dia dulu pembahukel. Kita kurang kalau tahu kalau di Batu Putih masih ada orang-orang yang bahukel begitu. Ya saudara-saudara, biasanya saudara-saudara lelah dengan dosa, karena sifat dosa itu selalu membuat kita lelah. Dosa membuat saudara capek. Tetapi kalau saudara datang pada Tuhan, saudara bertobat malam ini, maka Yesus akan memulihkan hidup saudara. Amin, saudara-saudara. Amin. Yesus akan memulihkan hidup saudara. Amin. Malam hari ini, maka serahkan hidupmu pada Yesus. Amin. Yang kami beritakan malam ini. Siapa kami? Kami ya nobody, saudara-saudara. Bukan siapa-siapa. Tapi yang kami beritakan Yesus yang sanggup memulihkan keluarga-keluarga yang mulai yang di ujung tanduk seperti telur di ujung tanduk. Ada orang bilang, pendeta, tinggal menunggu vonis. Ya, trompet keluarga ini sudah tahu bagaimana anak ya so lari kemana, mama so ke Sorong, papa so ke Nabire, anak ni tahu so ke Jerman, saudara. Ya, so kacau. Malam ini Yesus sanggup, asalkan apa? Ulurkan tangan. Maka Tuhan yang akan memulihkan hidup saudara. Tuhan yang akan memulihkan keadaan saudara, karena Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Malam hari ini ya kami memberitakan hal ini bagi saudara. Berapa banyak yang mau katakan, Tuhan, kami ingin hidup normal sebagai pasangan suami istri. Kami ingin hidup normal sebagai manusia yang memuliakan nama. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, saudara mau buka hati dan katakan, mulai malam ini Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Engkau menjamah dan memulihkan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan dapat kami sampaikan malam hari ini. Mari tim ya sama-sama kita mau lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Yesus jamah, Yesus jamah, ya Tuhan jamah setiap pribadi kami. Haleluya, amin, amin. Semua Tuhan dan aku Yesus jamah bersama. Mari dengan sepenuh hati yang mau berdoa pada malam ini kesempatan untuk aku berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah, Tuhan akan melepaskan engkau yang berterikat seperti firman Tuhan berkata tadi. Tuhan akan membebaskan. Kalau engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mari hamba Tuhan datangi mereka-mereka yang sedang merangkak tangan. Silakan.
Lepaskan pengampunan yang kecil. Asalkan engkau tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Asalkan engkau balas kejahatan dengan kebaikan. Kepercayaan kemasyian kami kembalikan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, coba lambaikan tangan dan mari beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Hei, kemana? Kumenang, kumenang, hey! Kumenang, kumenang, di dalam hey! Kumenang, kumenang, atas segala kejahatan. Haleluya, haleluya, kumenang, 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 hey! Kumenang, kumenang, di dalam kumenang, kumenang, atas segala kejahatan. Haleluya, haleluya, kumenang, 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 hey! Kumenang, 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 di dalam Rasakan kuasa Allah.
Kesempatan
Apapun yang kami lakukan di jalan, tujuannya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk kami. Yes. Bagaimana Daud menari, dia seorang raja. Dia meletakkan mahkota, dia meletakkan jubahnya untuk raja di atas segala raja. Dia menari untuk Tuhan. Dia mau menari untuk Tuhan. Sama di surga nanti kita akan menari bersama Tuhan. Amin. Kita sama-sama deklarasikan tempat ini. Batu putih dipulihkan Tuhan. Amin. Batu putih disembuhkan. Batu putih dibebaskan. Kalau saya teriak batu putih, semua bilang diberkati. Amin. Siap. Oh, haleluya. Batu putih diberkati. Batu putih diberkati. Batu putih diberkati. Batu putih diberkati. Dipulihkan Tuhan. Amin. Batu putih dipulihkan. Batu putih dipulihkan. Batu putih dipulihkan. Amin. Amin.
kami kembalikan kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah menyembuhkan kami, yang telah memulihkan kami, yang telah memerdekakan kami dari segala kutuk apapun. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu mengalir atas setiap hidup kami. Kami percaya janji firman Tuhan ketika kami beribadah kepadamu, roti makanan kami diberkati Tuhan, air minuman kami diberkati, bahkan Engkau Allah menjauhkan kami dari segala bentuk sakit. Terima kasih. Biar senantiasa Roh Kudus terus mengingatkan kami dan mengajari kami supaya kami tidak hidup seperti manusia lama kami, tapi di dalam Kristus kami percaya kami telah diubahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengabdi dan memberi kita kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Terimalah berkat Allah dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Terpujilah engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, yang memberkati kami malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Terpuji-pujilah engkau, umat Tuhan yang diberkati. Sama-sama katakan amin.